Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman semuanya, atau siang atau malam yang sedang menonton video ini. Di sini kami kelompok 12 yang beranggotakan yaitu Aryo, Bintang, Rizky, Ani, dan Rizky Amalia. Di sini kami ingin menjelaskan teori kepemimpinan Harsey dan Blanchard. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Aryo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Circle Theory of Leadership. Ashley dan Blackhart mengungkapkan teori kepemimpinan yang dikenal dengan Circle Theory of Leadership ada tahun 1982 yang bertolak dari siklus kehidupan manusia. Menurut penelitian yang mereka temukan bahwa gaya kepemimpinan cenderung berbeda-beda dari situasi ke situasi yang lain. Untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif harus diawali dengan mendiagnosis situasi sebaik-baiknya. Gaya kepemimpinan situasi cukup menarik di era saat ini, karena pemimpin dengan gaya ini akan selalu berusaha menyesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi, serta bersifat fleksibel dalam beradaptasi atau menyesuaikan dengan kematangan bawahan dan lingkungan kerjanya. Hal itu sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini yang menuntut pemimpin harus bersifat akomodatif dan aspiratif terhadap lingkungan kerjanya. Gaya kepemimpinan situasi menurut Hersley dan Blackhart adalah didasarkan pada saling berhubungannya di antara hal-hal berikut ini. 1. Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan. 2. Jumlah dukungan sosio-emosional yang diberikan oleh pimpinan. 3. Tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, atau tujuan tertentu. Konsepsi ini melengkapi pemimpin dengan pemahaman dari hubungan antara gaya kepemimpinan yang efektif dan tingkat kematangan para pengikutnya. Dengan demikian, walaupun terdapat banyak variabel-variabel situasional yang penting lainnya seperti organisasi, tugas-tugas pekerjaan, pengawas, dan waktu kerja, akan tetapi penekanan dalam kepemimpinan situasional ini hanyalah pada perilaku pemimpin dan bawahannya saja. Selanjutnya, perilaku pengikut atau bawahan ini amat penting untuk mengetahui kepemimpinan situasional. Intinya bahwa pendekatan situasional menyarankan bahwa perilaku pemimpin yang efektif harus 1. Selalu memperhatikan situasi yang dihadapi. 2. Memperlakukan bawahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Konsep ini melengkapi pimpinan dengan pemahaman dari hubungan antara gaya kepemimpinan yang efektif dan tingkat kematangan para pengikutnya. Dengan demikian, walaupun terdapat banyak variabel situasional yang penting lainnya seperti organisasi, tugas-tugas pekerjaan, pengawas, dan waktu kerja, akan tetapi penekanan dalam kepemimpinan situasional ini hanyalah pada perilaku pimpinan dan bawahannya saja. Next. Pada dasarnya, di dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat dua unsur utama, yaitu 01 unsur pengarahan directive behavior, 02 unsur bantuan supporting behavior. Dari dua unsur tersebut, gaya kepemimpinan dapat dikelompokkan atau dikombinasi dari kedua perilaku utama dari pimpinan yang kemudian menghasilkan 4 gaya dasar kepemimpinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Empat gaya dasar kepemimpinan. Next. 1. Gaya instruksi. Seorang pemimpin dengan gaya instruksi menunjukkan perilaku yang banyak memberikan pengarahan dalam perilaku tugas dan sedikit dukungan dalam perilaku hubungan.
Pimpinan memberikan instruksi yang spesifik tentang peran dan tujuan para pengikutnya, dan secara ketat mengawasi pelaksanaan tugas mereka dan dicirikan dengan komunikasi satu arah, inisiatif pemecah masalah, dan pembuatan keputusan semata-mata dilakukan oleh pemimpin. Pemimpin memberikan batasan peranan pengikut dan memberitahukan mereka tentang apa, bagaimana, bila mana, dan di mana melaksanakan tugas. Next. 2. Gaya konsultasi. Seorang pemimpin dengan gaya konsultasi menunjukkan perilaku yang banyak, mengarahkan dan banyak memberikan dukungan. Pemimpin dengan gaya ini mau menjelaskan keputusan dan kebijaksanaan yang dia ambil dan mau menerima pendapat dari pengikutnya. Tetapi pemimpin masih harus tetap memberikan pengawasan dan menyelesaikan tugas-tugas pengikutnya atau bawahnya, serta pengambilan keputusan tetap pada pemimpin. Telah melakukan komunikasi dua arah antar pemimpin dan bawahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada gaya partisipasi. Pemimpin dengan gaya partisipasi menekankan pada banyak memberikan dukungan dan sedikit dalam pengarahan. Pemimpin menyusun keputusan bersama-sama dengan para bawahan, saling tukar-menukar ide atau gagasan dan mendukung usaha-usaha mereka dalam menyelesaikan tugas. Posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Komunikasi dua arah ditingkatkan dan peranan pemimpin secara aktif mendengarkan. Hal ini wajar karena bawahan atau pengikut telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas. Next. 4. Gaya delegasi. Pemimpin dengan gaya delegasi memberikan sedikit dukungan dan sedikit pengarahan. Pemimpin dengan gaya ini mendelegasikan secara keseluruhan keputusan-keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas kepada bawahannya, sehingga bawahannya lah yang memiliki kontrol untuk memutuskan tentang bagaimana cara pelaksanaan tugas. Pemimpin memberikan kesempatan yang luas bagi bawahan untuk melaksanakan petunjuk mereka sendiri karena mereka memiliki kemampuan dan keyakinan untuk memikul tanggung jawab dalam pengarahan perilaku mereka sendiri. Selanjutnya. Salah satu dari kepemimpinan situasional memperhatikan tingkat kematangan bawahan. Kematangan atau maturity bawahan dalam hal ini adalah kemampuan dan kemauan dari orang-orang yang bertanggung jawab dalam mengarahkan perilakunya. Sesuai dengan tulisan oleh Sutarto, bahwa mengenai tingkat kematangan terdiri dari dua dimensi, yaitu yang pertama ada job maturity atau kematangan kerja, yang kedua ada psychological maturity atau kematangan jiwa. Kematangan kerja hubungan dengan ability atau kemampuan, sedangkan kematangan jiwa berhubungan dengan willingness atau kemauan. Teori gaya kepemimpinan situasional dapat digambarkan melalui bagian jaringan di bawah ini, sekaligus memperhatikan hubungan antara gaya kepemimpinan dengan tingkat kematangan bawahan. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan materi dari gambar yang ada di sini. Menurut Sutarto mengatakan bahwa tingkat kematangan bawahan dapat diperinci menjadi 4 tingkatan serta hubungannya dengan gaya kepemimpinan yang digunakan, yaitu 1. Tingkat kematangan rendah R1 dengan ciri tidak mampu dan tidak mau atau tidak mantap. Gaya kepemimpinan yang digunakan mempengaruhi perilaku pada bawahan pada tingkat ini adalah S1 atau gaya kepemimpinan instruksi. Kedua, tingkat kematangan rendah ke tingkat kematangan madya R2 dengan ciri tidak mampu tetapi mau atau yakin.
Gaya kepemimpinan yang sesuai digunakan adalah konsultasi atau S2. Ketiga, tingkat kematangan madya ke tingkat kematangan tertinggi. R3, dengan ciri mampu tetapi tidak mau atau tidak mantap. Gaya kepemimpinan yang tepat digunakan adalah partisipasi atau S3. Dan yang terakhir, tingkat kematangan paling tinggi yaitu R4 dengan ciri mampu atau cakap dan mau atau yakin. Delegasi atau S4 menjadi gaya kepemimpinan yang cocok untuk mempengaruhi perilaku yang tingkat kematangannya tinggi. Dengan mempraktekkan teori siklus kehidupan di atas, maka akan melahirkan pemimpin yang dinamis. Pemimpin yang secara terus-menerus mengamati perkembangan kemampuan, kemauan, motivasi, dan pengalaman prestasi bawahannya guna memilih dengan tepat gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Menurut Harsey dan Blanchard, apabila gaya kepemimpinan yang dipakai tepat, maka hal itu tidak akan hanya menimbulkan motivasi bagi para bawahan, melainkan juga membantu para bawahan menjadi matang. Walaupun terdapat banyak variabel-variabel situasional yang penting lainnya seperti organisasi, tugas-tugas pekerjaan, pengawasan, dan waktu kerja, akan tetapi penekanan dalam kepemimpinan situasional ini hanyalah pada perilaku pemimpin dan bawahannya saja. Perilaku pengikut atau bawahannya ini amat penting untuk mengetahui kepemimpinan situasional. Baik, jadi mungkin cukup sekian penyampaian materi teori kepemimpinan Harsey dan Blanchard atau yang dikenal sebagai Cycle Theory of Leadership. Kami dari kelompok 12 ingin mengucapkan maaf jika ada kekurangan, karena kekurangan datangnya dari kita sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.